Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas isu besar dalam dunia ekonomi global, mata uang baru BRICS yang direncanakan meluncur pada tahun 2026. Mata uang ini disebut-sebut sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi dolar Amerika dan diyakini mampu mengubah lanskap perdagangan internasional. Mari kita bahas detail desain uniknya, tujuan politik ekonomi di baliknya, serta dampaknya terhadap tatanan keuangan dunia. BRICS adalah blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Bersama-sama, mereka mewakili lebih dari 40% populasi dunia dan hampir seperempat dari PDB global. Selama bertahun-tahun, negara-negara ini sering mengkritik dominasi dolar Amerika dalam perdagangan internasional. Pada KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia, Presiden Vladimir Putin menerima pecahan simbolis mata uang BRICS sebagai tanda komitmen serius menuju peluncuran resmi di 2026. Apa yang membuat mata uang ini menarik adalah desainnya yang unik dan penuh simbolisme. Bendera 5 negara anggota dicetak sebagai simbol persatuan. Ada ikon landmark dan satwa khas dari masing-masing negara, menunjukkan identitas nasional sekaligus semangat kebersamaan. Pecahan yang diperkenalkan, 50, 100, dan 200 unit moneter. Misalnya, lembaran 50 diperkenalkan di Kazan, sedangkan pecahan 200 dipamerkan di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg. Meski masih berupa souvenir tanpa nilai tukar resmi, desain ini jadi bukti bahwa BRICS semakin serius dengan proyek mata uang bersama. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan, kami tidak menolak atau memerangi dolar. Namun, jika tidak diberi ruang, kami perlu mencari alternatif lain. Pernyataan ini jelas mencerminkan strategi jangka panjang BRICS, mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Menciptakan alat transaksi independen yang lebih tahan terhadap sanksi. Bagi negara-negara yang sering terkena sanksi ekonomi seperti Rusia dan Iran, ini adalah langkah defensif sekaligus ofensif dalam politik global. Brasil disebut menjadi pemimpin teknis dalam koordinasi pengembangan mata uang ini. Mereka bekerja sama dengan Rusia, China, India, dan Afrika Selatan dalam menyusun mekanisme transaksi serta regulasi. Tak hanya itu, anggota baru seperti Iran juga sudah mendukung penuh. Duta Besar Iran untuk Rusia menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar simbolik, tapi langkah nyata untuk melawan dampak sanksi Amerika. Sebagai bagian dari edukasi publik, pada Juli 2025, sebanyak 10.000 lembar uang simbolis didistribusikan. Walaupun belum berlaku sebagai alat pembayaran, langkah ini menunjukkan keseriusan BRICS. Memberi gambaran bagaimana bentuk mata uang mereka nanti. Membangun psikologi pasar bahwa dunia mungkin segera punya alternatif selain dolar. Namun, jalan menuju 2026 tidak mulus. Ada beberapa tantangan teknis. Sistem pembayaran lintas negara harus kompatibel. Politik, negara-negara anggota punya kepentingan berbeda. Kepercayaan global, investor masih melihat dolar Amerika sebagai aset paling aman. Jika BRICS ingin berhasil, mereka perlu membangun ekosistem keuangan yang solid, bukan hanya mencetak mata uang baru. Jika benar-benar diluncurkan, mata uang BRICS bisa membawa perubahan besar, mengurangi dominasi dolar dalam perdagangan minyak dan gas. Membuka jalur perdagangan baru antar negara berkembang. Memberi posisi tawar lebih kuat bagi Global South di panggung internasional. Beberapa analis bahkan menyebut ini bisa menjadi awal dari dunia multipolar dalam keuangan. Apakah BRICS bisa mengalahkan dolar? Mungkin tidak dalam waktu dekat. Namun, keberadaan mata uang baru ini bisa mengikis ketergantungan global pada dolar sedikit demi sedikit. Lebih dari sekadar alat tukar, mata uang BRICS adalah simbol perlawanan, kemandirian, dan perubahan arah geopolitik dunia. Jadi, apa pendapat kalian? Apakah mata uang BRICS benar-benar bisa mengguncang dominasi dolar Amerika? Atau justru akan terjebak dalam konflik internal?